فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا إلى القدس الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعليك ألا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة، وإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختل في مشيتك ولا تتبختر فتسقط بذلك من عين الله، ولا تكره أن يمشى أمامك ولا تحب أن يطاع عاقبك ويمشى خلفك، فإن ذلك من أخلاق المتكبرين. ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي ولا تقف في طريقك لمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك أن لا تنقل قدميك، dan hendaknya kamu janganlah memindahkan kedua kaki kamu, illa kecuali ila khairin menuju kepada kebaikan, au fi hajatin atau dalam keperluan. Jangan berjalan kecuali pasti menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau karena keperluan, karena dia seorang pegawai yang harus bekerja, karena dia dokter yang harus dia tadi itu mengobati pasien, karena ustadz yang dia tadi itu berdakwah atau mengajar. Kalau tidak, jangan berjalan. Pastikan jalan kamu itu menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena ada kepentingan yang pasti, sehingga betul-betul ada hasilnya. Kamu akan menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat dengan jalannya kamu. Contoh, pergi ke masjid, setiap langkah kamu dapat pahala dan diangkat kamu derajatnya oleh Allah, diampuni dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke majlis ilmu, kamu terhitung keluar dari rumah menuju ke tempat untuk mencari ilmu, itu sebagai mujahid, orang berjihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi la yaqsidu illa ilman kana fisabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya tidak ada tujuan kecuali untuk mencari ilmu, maka dia dinyatakan jihad fisabilillah sampai dia pulang. Kalaupun ada yang meninggal dunia di tengah perjalanan dalam mencari ilmu, maka dia tercatat mati syahid. Nah, kalau hanya sekedar mau duduk dari trotoarnya alun-alun, rugi.
Kalau hanya sekedar untuk melihat pemandangan, keluyuran, jalan-jalan, rugi. Loh, belum tentu kamu selamat pulang ke rumah. Keluarnya kamu hampa. Apalagi kalau menuju ke tempat yang di situ ternyata ada murka Allah. Kemudian datang ajal menjemput kamu di tengah jalan, sedangkan kamu berniat untuk bergabung dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Jangan itu terjadi. Pastikan kamu melangkahkan kaki menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza masyait fala tastajil. Ini masalah jalan tok ini. Jika kamu berjalan, jangan terburu-buru. Tapi jangan juga terlalu pelan. Terlalu pelan membuat macet nanti. Apalagi kalau kendaraan. Tapi jangan terlalu buru-buru. Jalan ngebut aja bisa kesandung, apalagi naik mobil. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu karena pengaruh setan. Tenang, pelan-pelan, itu adalah mendapatkan petunjuk dari Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahmat. Pelan aja, bukan terlalu pelan, tapi jangan terburu-buru. Biasa, sedang-sedang gitu. Segala sesuatu itu kalau sudah di tengah-tengah itu selamat, Pak. At-tawassut fil umur. Fakila tarafail umuri dhamimu. Darah itu kalau tinggi bahaya. Kalau juga rendah bahaya. Kalau tengah-tengah persis, enggak tinggi enggak rendah, itu normal namanya. Paham ya? Yang normal-normal lah kalau jalan. Jangan terburu-buru. Pergi ke masjid misalnya, jangan terburu-buru, normal-normal lah, jalan biasa. Itu namanya bil waqar was sakinah. Berangkat dengan tenang, dengan baik, enggak kesusu. Gimana caranya supaya berangkatnya tenang? Jangan mepet waktunya. Lah kalau mepet waktunya, ya mau nggak mau akhirnya cepet-cepetan. Lah kalau sudah cepet-cepetan keburu-buru berangkatnya, nggak khusyuk sholatnya, akhirnya sholat sambil menggos-menggos, nggak bisa khusyuk. Karena itu jangan mepet waktunya supaya tenang. Baik. Wala takhtal fi masyiatik wala tatabakhtar. Jangan kamu sombong di dalam cara jalan kamu. Jangan kamu congkak, jalannya orang yang congkak, jalannya orang yang kedot jago. Jangan. Fatasqut bidzalika min ainillah, maka kamu akan jatuh nilai kamu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling benci dengan orang yang sombong. Allah enggak senang dengan Allah mensifatkan hamba-hamba Allah pilihan itu alladzina yamshuna al-ardi haunan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tenang dan tawadhu. Itu hamba-hamba pilihan Allah. Tawadhu itu bukan karena tadi kamu itu
merundukkan kepala kamu sampai seperti sapi atau kuda, tapi tawadhu tadi itu jalannya kamu itu tenang dan tidak merasa diri kamu lebih unggul daripada masyarakat sekitar kamu. Lah kalau hanya sekedar penampilan tapi hati tetap sombong, itu tambah sombong jadinya. Sombong merasa dirinya sebagai orang tawadhu. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat ada seseorang yutaqti'u ra'sahu, jalan sambil merunduk-rundukkan kepalanya, cambuk sama Sayyidina Umar. Laisat taqwa fi tata'tu'ikum innamat taqwa hahuna. Bukan cara bertakwa itu jalannya merunduk-runduk model begitu. Takwa itu hati kamu yang benar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu itu berjalan di bumi ini dengan sombong, dengan congkak jalannya. Innaka lan takhrigal arda. Sesungguhnya engkau tidak mungkin, tidak akan bisa melobangi bumi sampai tembus. Kalau bumi dikatakan bulat, dilobangi sampai tembus seperti kamu melobangi ngebor kayu, tidak bisa. Walan tablughal jibala tula, dan tidak mungkin juga kamu tadi itu mencapai gunung-gunung ketinggian kamu. Tidak mungkin kamu akan bisa setinggi gunung badan kamu. Kamu tuh kecil, manusia kecil. Kalau Anda naik ke menara itu, kamu itu seperti keranggang kecil. Tambah naik ke atas, tambah kelihatan kecil, lembut seperti semut. Tubuh kamu nggak mungkin akan setinggi gunung itu tadi itu. Kecil, jangan sombong. Jalannya seakan-akan menjadi pendekar alam. Bisa membanting gajah, menggulingkan gunung, melobangi bumi. Kamu nggak akan bisa seperti itu. Pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sebelum beliau menjadi khalifah, beliau menjadi khalifah yang sangat adil ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah haji sebelum beliau menjadi khalifah. Kemudian bertemu dengan seorang yang soleh bernama Tawus. Oh, ini anaknya Presiden Umar bin Abdul Aziz. Bertemu Tawus Umar bin Abdul Aziz, lagi congkak jalannya. Biasa kan, anaknya pejabat begitu kan. Akhirnya dicubit sama Tawus. Tawus cubit. Kemudian sambil berkata, "Laisat hadi misyatu man fi batni khara." Wih, ini bukan jalannya orang yang perutnya isi kotoran. Paham nih ya? Kamu sombong begini nih, ini bukan jalannya orang yang isi perutnya banyak kotoran. Si Umar bin Abdul Aziz ini dia tadi itu kaget, nggak ada yang berani mengingatkan begini nih.
Tapi akhirnya rupanya nasihat tadi itu masuk dalam hatinya. Dan saat itu dia berubah menjadi orang yang tawadhu. Berani kira-kira jewit anaknya pejabat, anaknya gubernur. Wih, isi perutmu itu kotoran. Yang tawadhu. Begitulah orang dulu. Tapi karena keikhlasan masuk dalam hatinya dan akhirnya dia menjadi orang yang soleh. Umar bin Abdul Aziz ini pejabat yang sangat hebat, pemimpin yang sangat hebat. Ketika beliau dilantik menjadi pemimpin, pulang di rumahnya, dudukkan istrinya, semuanya nangis semuanya. Nggak ada tasyakuran, itu nggak ada. Pesta itu nggak ada. Ditanya, kenapa kok nangis? Biasanya kan seneng. Katanya, setelah dilantik didudukkan istrinya. Istri-istriku, aku sudah dilantik menjadi pemimpinnya orang beriman yang harus bertanggung jawab nanti dari kiamat. Kalau kamu siap jadi istriku terus, alhamdulillah. Kalau enggak, malam ini juga aku siap, aku cerai kamu. Syaratnya 2. Kalau mau terus jadi istriku. Pertama, perhiasan kamu semuanya dan pakaian-pakaian kamu yang bagus-bagus harus dikembalikan kepada kas negara. Kalau enggak, sekarang saya ceraikan kamu. Kedua, jangan menuntut selama aku jadi pemimpin untuk nafsu kamu, untuk giliran kamu. Mungkin enggak ada waktu lagi. Kalau keberatan, kamu boleh kawin dengan laki-laki yang lainnya, saya akan cerai kamu. Masya Allah. Selama 2 tahun lebih beliau jadi khalifah, tidak pernah junub kecuali 2 kali dok. Sekarang pun banyak waktu untuk main golep pemimpin. Kalau libur tutup semuanya, bahkan tidak libur tutup. Nah, karena itu kadang-kadang perlu ditegur. Pak, bukan gini jalannya orang yang perutnya banyak kotorannya itu, yang tawadhu kamu. Masya Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi," barang siapa yang merasa besar dalam jiwanya, menganggap dirinya hebat, waqtala fi misyatihi, dan sombong, congkak dalam berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia bakal di hari kiamat bertemu kepada Allah dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajul yatabakhtaru fi burdatihi id a'jabathu nafsuhu, fakhasafallahu bihil arda wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ada satu orang dengan pakaian kebesarannya, dia jalan sambil sombong, akhirnya bumi dibelah oleh Allah, masuk ke dalam bumi, dia disiksa di bumi itu sampai hari kiamat. Hati-hati ya. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa, yaitu Qarun. Sombong, berpenampilan sombong itu Qarun. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu kaum daripada Nabi Musa. Katakan di tafsir bahwa beliau misanannya Nabi Musa. Bapaknya Qarun itu pamannya Nabi Musa, ibunya Qarun itu juga bibiknya Nabi Musa. Dua orang dekat. Fabagha alaihim, tapi Qarun tadi ini melampaui batas, sombong
karena banyak hartanya. Sugih Qarun ini. Digambarkan bagaimana kekayaan si Qarun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Aku berikan kepada Qarun, kata Allah, daripada harta-harta yang berharga, daripada kekayaan, di mana kunci-kuncinya itu membuat payah jumlah orang-orang yang kuat, yang perkasa, yang kekar untuk mengangkatnya. Sebagian ulama menyatakan 70 orang yang kuat-kuat ngangkat kuncinya aja. Kunci daripada harta simpanan Qarun tadi itu nggak kuat, kuncinya belum isinya. Bisa dibayangkan gudang emas dikunci, itu satu kunci. Itu kuncinya 70 orang ngangkat nggak kuat. Bisa dibayangkan isinya. Idh qala lahu qaumuhu, kaumnya nasihati, Bani Israel berkata kepada si Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu itu senang dengan banyak harta kamu dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah enggak senang dengan bahagia model demikian. Pesta terus, joget terus, ngundang penyanyi terus. Mau apa? Kaya. Jangan model begini kamu senangnya dengan kesombongan. Allah enggak senang loh. Allah benci dengan kesombongan, dengan bahagia dengan cara yang demikian ini. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Dan carilah wahai Qarun dengan apa yang telah Allah berikan daripada kekayaan kamu itu, kebahagiaan, keberuntungan untuk di hari akhirat. Jangan dibuat lupa, dikeluarkan hartanya atau disimpan aja. Keluarkan untuk menjadi amal-amal soleh supaya kamu nanti menjadi orang beruntung di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu itu meninggalkan, janganlah kamu melupakan bagian kamu daripada dunia kamu untuk kebajikan akhirat. Jadi bukan berarti ayat ini jangan kamu lupa terhadap dunia kamu, carilah sampai kamu mati. Bukan begitu ini. Ini nasihat kepada Qarun yang dia tadi itu lupa karena banyak harta. Ini kadang-kadang dipelintir kalau ngartikan ayat ini. Ini nasihat. Nasihatnya orang Bani Israel yang soleh kepada Qarun. Qarun, jangan senang model demikian. Karena kaya kamu senang sampai lupa kepada Allah. Allah benci lo dengan cara demikian. Kamu sebetulnya kamu gunakan harta kamu tadi itu untuk mencari keberuntungan akhirat. Jangan lupa bagian kamu tadi itu dari urusan dunia yang kamu infakkan untuk kebahagiaan akhirat kamu. Begitu arti sebenarnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kamu tadi itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu wahai Qarun. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu tadi itu mencari atau berbuat kerusakan di bumi ini dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda kamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak senang, benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, akan Allah menyiksa mereka. Qarun merasa tersinggung diingatkan. Biasa kan? Biasa orang kalau sudah lupa kepada Allah, terlena, gampang tersinggung. Dianggap itu melecehkan dia. Malah tambah sombong. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat harta ini bukan karena anugerah daripada Tuhan.
tapi karena ilmuku, karena keahlianku, karena ahli ekonomiku. Wah, udah sombong. Ada lagi menyatakan karena ilmuku, karena ilmunya memang luar biasa, alim ini Qarun ini. Dikatakan manusia di zaman itu yang paling alim tentang ilmu Taurat setelah Nabi Musa dan Harun adalah Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia mengetahui orang seperti Qarun ini? Allah banyak telah menghancurkan orang-orang sebelumnya daripada umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripada dia, yang lebih hartanya lebih banyak daripada dia. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Dan mereka akan dimasukkan neraka tanpa dihisap lagi dah. Kenapa? Udah melampaui batas. Malah Qarun setelah ditegur begitu tambah congkak. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar dari rumahnya dengan berhias permata, dengan berhias emas-emasnya, dikeluarkan semua harta bendanya untuk dipamerkan kepada kaumnya, kudanya, kendaraannya, pelayan-pelayannya, semuanya membawa gebokan harta yang luar biasa. Disitulah orang yang menyaksikan bagaimana parade kekayaan Qarun tadi itu ada dua macam. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, orang-orang yang dia tadi itu pandangannya pingin kaya di dunia, dia tertarik, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Aduh, seandainya aku dikasih kekayaan seperti Qarun. Nih, biasa kan? Kelihatan rumah bagus, ya kalau jadi rumahku ya. Kalau jadi kendaraanku ya, padahal hasil korupsi. Innahu ladzu haddin azim, sesungguhnya Qarun itu adalah nasibnya mujur, nasibnya bagus. Wa qala alladzi indahu ilmu minal kitab, wa qala alladzi, dan berkata orang-orang yang mempunyai ilmu, wa ilakum thawabullah khairun liman aman. Mereka menyatakan, hati-hati loh, jangan seperti Qarun. Orang yang beriman sekalipun melarat lebih baik. Kenapa? Masuk surga nantinya. Ringkas cerita, Qarun dalam kebanggaannya dan kekayaannya, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, dimasukkan bumi oleh Allah, gempa saat itu. Qarun, pengikutnya Qarun, pegawainya Qarun, hartanya Qarun, rumahnya Qarun, kendaraannya Qarun, gudangnya Qarun, semuanya dimasukkan dalam bumi dan ditutup oleh Allah. Sampai sekarang itu loh, kalau ada orang gali tanah kemudian mendapatkan harta disebut harta Qarun. Itu memang harta, itu kejadian beneran itu dalam Al-Quran itu, saudara. Itu semuanya kenapa? Karena sombong, congkak. Jangan kamu itu sombong dalam berjalan kamu, jangan congkak. Fataskut bidzalika min ainillah, maka kamu akan jatuh martabat kamu dalam pandangan Allah. Wala takrah an yumsha amamuka, janganlah kamu tadi itu membenci kalau ada orang berjalan di muka kamu. Lah iya, saya kiainya disalib, saya ustadznya didimii, kurang ajar. Jangan kamu membenci kalau ada orang berjalan di muka kamu. Wala tuhib an yuta agibuka wa yumsha
khalfuka. Dan jangan kamu tadi itu senang, jangan kamu itu senang kalau ada orang berjalan di belakang kamu, diikuti. Jangan. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Karena sesungguhnya itu adalah satu bentuk akhlaknya orang-orang yang sombong. Lihat Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah itu bukan setiap saatnya. Kadang-kadang Nabi tadi itu memerintahkan sahabatnya jalan duluan. Ayo jalan dulu. Dan Nabi berjalan di belakang mereka. Ini sebagai pelajaran. Begitu, kadang-kadang perlu. Supaya enggak merasa dirinya di muka aja terus. Malah diriwayatkan Abu Darda berkata, la yazalul abdu yazdadu minallahi bu'dan ma masya khalfah atau ma musyiya khalfuh, ma masya khalfah. Tidak seorang bertambah kecuali semakin jauh daripada Allah semenjak di belakangnya masih diikuti orang. Ini biasanya sih mengakibatkan sombong. Biasanya mengakibatkan sombong. Beli korek itu minta dikawal. Oh, wong ini. Jenderal tak gitu. Masya Allah, kadang-kadang terlalu berlebihan kita nih. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab menemui Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah termasuk ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Diikuti sama murid-muridnya, kan biasa ya. Ketemu sama Sayyidina Umar, loh ini kok runtang-runtung terus ini. Sambuk dua-duanya. Ayo jalan sendiri. Kau ustadznya jalan sendiri, muridnya jalan sendiri. Apa salah aku, kata Abdul Mas'ud? Salah. Fitnatun 'alal matbu' wa madallatun 'alat tabi'. Yang diikuti akan bisa sombong kalau begini. Yang ngikuti merasa hina terus setiap saatnya. Itu. Karena itu jangan jadi ustadz yang menuntut murid kamu jadi seperti budak. Kadang-kadang Masya Allah ngesot. Ya, akhlak itu penting. Tapi jangan kamu mengeterapkan akhlak kepada murid yang berlebihan, akhirnya kamu menjadi orang sombong nantinya. Lu repot lu jadi ustadz itu. Yang biasanya diciumi tangan itu. Yang biasanya diciumi tangan itu repot. Kadang-kadang kalau nggak dicium tangannya merasa tersinggung. Kurang ajar orang itu. Nggak dicium tangan saya. Lu repot. Nah, untuk mengendalikan jiwa yang demikian ini nggak gampang, saudara. Karena itu kita harus bisa mawas diri, ya. Lihat bagaimana diperhatikan dalam kitab ini, sampai cara jalan kita itu harus terkontrol, saudara. Ya. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa menjadi orang yang tawadhu dalam bersikap, dalam berjalan, dan itu bukan setelan, tapi memang asli dalam hati, bukan dikondisikan, maka kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang dia tadi itu bertawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang dia membanggakan dirinya congkak, akan dijatuhkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau kamu sekarang bisa jalan congkak, besok bisa kepor kamu, kena stroke nantinya. Bisa lo ya, hati-hati.
Jangan dibiasakan menjadi orang yang sombong, jadilah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran dijadikan orang yang tawadhu karena Allah dan menghargai semua hamba Allah dan hidup di atas bumi dengan penuh rendah diri terhadap Tuhannya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.